Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Gimana kabar antum semua? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Satu-satunya diberikan kesehatan. Amin. Dan orang tua kita di rumah juga diberikan kesehatan. Amin. Hari ini sebelum kita belajar, masih ingat materi lanjutannya apa? Lupa? Oh ya, tak lupa Ustadz menyapa juga yang di rumah, yang BDR. Bagaimana kabar antum semua? Sehat? Nah, dapat salam dari teman-teman. Ya. Sehat dulu, boys. Ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Ustadz per semester 2 ini mengikuti yang namanya kurikulum darurat. Nah, jadi yang semula di buku paket kalian itu kan 1 tahunnya ada 6 bab, ya enggak? Nah, jadi kurikulum 2 darurat itu 1 semester menghilangkan 1 bab. Nah, jadi dalam 1 tahun cuma ada 2 bab yang hilang, jadi cuma ada 4 bab. Nah, bab berapa aja yang hilang? Semester pertama bab yang hilang adalah bab 3. Nah, terus kenapa BDR kemarin tidak dihilangkan Ustaz? Nah, karena momentumnya sangat bagus buat Ustaz sampaikan. Momentumnya saat Omnibus Law kemarin, kan sayang kalau tidak Ustaz sampaikan. Nah, jadi tetap Ustaz sampaikan. Nah, terus yang pertemuan bab 2-nya yang di semester 2 itu yang hilang adalah bab 4. Nah, tentang kebangkitan nasional. Nah, jadi langsung ke bab Sumpah Pemuda. Nah, jadi meskipun bab tersebut tidak diajarkan lagi, Ustadz tetap ajarkan ke kalian. Ya, silakan. Nah, sebagai bentuk pengetahuan saja. Nah, penugasan tetap ada enggak? Tetap ada. Tetapi yang tidak ada adalah penilaian UKD-nya tidak ada. Keterampilannya juga tidak ada. Nah, jadi nanti Ustadz cuma menyampaikan materi, mungkin ada tugas, tapi tidak ada UKD. Nah, ya paham kira-kira ya? Nah, jadi yang harus kalian capai di semester 2 ini cuma 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang Sumpah Pemuda dan bab 6 tentang apa bab 6? Komitmen kebangsaan. Komitmen? Iya, komitmen kebangsaan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah kebangkitan nasional. Ada yang tahu kira-kira bangsa Eropa datang ke Indonesia itu kenapa? Mencari rempah-rempah. Hancurnya iya benar. Iya. Nah, kenapa mereka mencari rempah-rempah? Apakah mereka udah yakin bahwa di salah satu pulau yang namanya Nusantara itu ada rempah-rempah? Ya, mereka yakin. Mereka yakin. Jadi mula sejarah kenapa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, datang ke Nusantara karena kondisi negaranya atau kondisi alam mereka itu rusak. Nah, karena apa? Karena perperangan tadi, karena perang dunia. Nah, karena rusaknya alam mereka dan saat itu sedang berkembangnya yang namanya industri pelayaran. Nah, akhirnya mendorong mereka untuk melakukan ekspedisi. Nah, mereka akhirnya melakukan ekspedisi ke berbagai pulau. Nah, sampai akhirnya menemukan yang namanya Pulau Nusantara. Ternyata di pulau ini sangat banyak sekali rempah-rempahnya, sangat subur sekali tanahnya, sangat baik sekali warganya. Nah, akhirnya mereka balik lagi dengan membawa rempah-rempah yang mereka beli, balik lagi ke negaranya dan membawa pedagang-pedagang yang lain untuk datang ke Nusantara tersebut. Nah, setelah datang di sana apa yang mereka lakukan? Menjajah. Belum menjajah.
membeli rempah-rempah dan sangat disambut baik oleh rakyat pribumi. Kenapa? Padahal ini calon-calon penjajah yang datang disambut baik. Kenapa kira-kira? Hah? Karena banyak ada tahu bahwa banyak anak penjajah. Iya benar, karena mereka tidak tahu. Nah, contoh nih ya, antum misalkan seorang petani di kampung, misalnya salah satu kampung, tiba-tiba datang orang Jakarta, senang nggak kalian? Senang dong. Orang Jakarta datang pengen beli padi kalian, senang nggak? Senang. Begitu juga dengan rakyat Indonesia saat itu. Mereka senang kedatangan bangsa Eropa karena datang ingin membeli rempah-rempah. Ternyata kedatangan mereka itu bukan untuk membeli saja, tetapi untuk menguasai. Nah, jadi setelah mereka membeli rempah-rempah, mereka datang dengan pedagang-pedagang yang lain, akhirnya terjadi persaingan dagang. Nah, terjadi persaingan dagang yang tidak sehat, saling sikut menyikut antar pedagang, sementara mereka sama dari satu negara, yaitu Belanda. Nah, belum lagi ada pedagang dari Inggris ya yang datang ke sana juga ingin membeli rempah-rempah. Nah, melihat kondisi seperti ini, akhirnya pedagang-pedagang dari Belanda berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi dagang. Nah, untuk mewadahi pedagang-pedagang dari Belanda agar mereka tidak sikut menyikut. Nah, maka dibentuklah yang namanya POC. Nah, itu adalah syarikat dagang, organisasi dagang mulanya. Nah, tujuannya selain untuk mereka bersatu, juga untuk mengusir pedagang dari negara lain. Nah, seperti Inggris yang juga ikut membeli rempah-rempah di situ, sehingga harga tidak bisa mereka tentukan, ya kan? Nah, kalaulah pedagang itu banyak, maka harga akan cenderung bervariasi kan. Kalau pedagang itu cuma satu orang, maka harga bisa ditentukan oleh pembeli. Benar gak? Benar itu. Nah, itulah mulanya terjadinya monopoli. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu monopoli? Berbudak. Bukan. Jual beli. Jual beli ya, berkaitan dengan jual beli. Tapi sebenarnya definisi dari monopoli itu apa sih? Mainan permainan monopoli itu. Apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Mempermainkan. Hampir. Mempermainkan apa? Jadi contoh kasus gini. Iya, mengendalikan. Hah? Hampir. Jadi gini, contoh gini. Misalkan kalian semua pedagang nih. Ustadz sebagai pembeli. Ustadz datang ke tempat kalian, pengen beli padi. Sementara biasanya kalian jual, misalkan dengan Ustadz Sukma itu harganya 25.000. Ustadz datang beli dengan harga 20.000. Mau nggak kalian jual? Ya enggak dong. Enggak. Kenapa? Murah. Karena lebih murah. Nah, suatu keadaan membuat kalian mau menjual karena misalkan Ustadz Sukma tidak lagi beli. Atau Ustadz bilang sama Ustadz Sukma 25.000 terlalu mahal belinya. Beli aja di 20.000. Bisa nggak terjadi itu? Mungkin. Bisa. Atau misalkan Ustadz jegal, Ustadz sikut Ustadz Sukma supaya tidak beli lagi. Ustadz Sukma misalkan bangkrut, Ustadz yang beli. Mau tidak mau di desa kalian tidak ada lagi pembeli, cuman Ustadz. Sementara kalian perlu uang, ya kan? Ustadz tawarkan kalau mau jual 20.000. Mau nggak kalian jual? Mau tidak mau kan? Suka tidak suka kalian harus jual karena tidak ada lagi pembeli selain Ustadz. Nah, itulah yang terjadi juga saat POC masuk ke Indonesia. Nah, jadi mereka datang, habis itu membentuk serikat dagang yaitu POC, menjegal lawan-lawannya. Akhirnya tidak ada lagi pembeli selain POC. Nah, setelah tidak ada lagi pembeli, merekalah yang menentukan harga, bukan lagi petani. Jadi mereka menentukan harga misalkan pala sekian, jahe sekian. Nah,
tentu itu memberatkan karena harganya dinilai sangat murah. Terus di samping itu ada juga pedagang lain yang secara diam-diam membeli. Nah, terus karena sebuah kebijakan dari kerajaan saat itu tidak boleh menjual selain ke PLC. Nah, kenapa pertanyaannya raja-raja di daerahnya mau menyuruh rakyatnya untuk jual ke PLC? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, jadi dulu itu kerajaan-kerajaan itu dia kerjasama dengan POC. Kenapa? Karena POC melakukan yang namanya politik adu domba. Ya, ingat politik adu domba, mereka mengadu domba antara kerajaan. Nah, dan POC menempel di salah satu kerajaannya. Contoh misalkan si Humam sama si Kois, mereka ini dulu pernah bertikai misalkan, datanglah si Abror dari gubernur POC datang ke Humam, aku lihat kemarin dari kerajaannya si Kois melakukan pelanggaran perbatasan wilayah misalkan ini. Akhirnya terpancing si Humam dan melakukan penyerangan kepada si Kois, dibantu oleh bala tentaranya si Abror dari POC. Nah, setelah si Humam menang dan kerajaan Kois dapat dikuasai, otomatis kekuasaan dari kerajaan si Kois diserahkan ke Humam. Nah, disitulah POC masuk. Karena dia sudah membantu, maka si Humam harus memberikan imbalan jasa. Nah, apa bentuk imbalan jasanya? Yaitu rakyat yang di daerah kekuasaannya si Humam harus menjual lahan pertaniannya atau menjual hasil dari lahan pertaniannya ke POC. Nah, gitu trik mereka untuk membeli rempah-rempah dengan harga yang sudah mereka sepakati. Nah, setelah adu domba tersebut dan itu terjadi dan tinggal mereka melumpuhkan kerajaan-kerajaan yang masih berdiri. Nah, tinggal mereka lumpuhkan. Setelah mereka lumpuhkan, maka terjadilah yang namanya kerja paksa, ya, bukan kerja sama. Nah, terjadi kerja paksa. Apa namanya kalau Belanda kerja paksanya? Kerja apa sih, Dimas? Kerja rodi. Ya benar, kerja rodi. Nah, jadi selain kerja paksa itu juga ada yang namanya tanam paksa. Iya benar. Jadi ada kerja paksa, salah satunya adalah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, itu adalah jalan terpanjang di Pulau Jawa. Nah, jalan yang menghubungkan antar provinsi yang saat ini masih digunakan. Nah, itu adalah kerja keras dari rakyat pribumi saat dulu, disuruh kerja paksa untuk membuka jalan di situ. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan, karena kelelahan disuruh kerja. Nah, di samping itu juga Belanda melakukan yang namanya tanam paksa. Nah, tanam paksa itu buat apa? Jadi yang punya lahan penduduknya disuruh menanam sebuah tanaman rempah-rempah tentunya yang sudah ditentukan oleh Belanda. Kayak pala, cengkeh, habis itu jahe, dan harganya pun sudah ditentukan oleh Belanda dan harus dijual ke mereka. Terus yang nggak punya lahan gimana? Yang nggak punya lahan ternyata lebih sakit lagi, disuruh kerja. Kalau nggak salah disuruh kerja 40 hari di perkebunannya Belanda. Nah, terus yang punya lahan disuruh menanam sebagian lahannya itu untuk menanam tanaman yang diminta oleh Belanda. Jadi dulu itu sangat menderita sekali rakyat kita karena penjajahan, baik itu tanam paksa dan kerja paksa. Nah, terus ada 3 tokoh yang menyampaikan bahwa wah, ternyata kita ini terlalu jahat dengan rakyat Indonesia. Tokoh Belanda. Ya, 3 tokoh ini merasa kasihan. Akhirnya mereka melakukan yang namanya politik balas jasa. Pertanyaannya adalah siapa 3 tokoh tersebut?
Ustadz beri waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Yang dapat silakan angkat tangannya. Termasuk juga yang menonton video ini. Silakan dalam waktu 1 menit Ustadz beri waktu untuk mencari siapa nama 3 tokoh. Satu saja. Ya, silakan. Yang dapat silakan maju ke depan untuk menulis. Yang BDR silakan ditulis di kolom komentar YouTube-nya. Bab berapa, Ustaz? Bab 4. Ya, silakan. Yang dapat jawabannya silakan ditulis di papan tulis. Ada nama 3 tokoh. Ayo, yang sudah dapat 1 silakan tulis di papan tulis. Yang BDR juga yang dapat silakan tulis di kolom komentar YouTube-nya. Ya, silakan maju ke depan, tulis. Langsung ketiga-tiganya. Ya, 1 aja. Jangan dihabiskan, kasihan yang lain. Jangan dipadahi ya. Ya, pas. 1 aja yang ditulis ya. Eka yang ketiga. Ya. Tenang, masih ada yang lain pertanyaannya. Kalian cari aja dulu, siapa tahu dari mereka ada yang salah. Ya. Udah dapat guys? Gak dapat? Ya. Ya, silakan. Baron van Hopel, Edward Christopher, dan Van Deventer. Ada nih. Van Deventer. Nah, jadi mereka ini melakukan mengusulkan tiga usulan politik balas budinya. Yang dapat boleh maju ke depan. Politik balas budi apa aja 3 itu? Ayo, silakan. Yang BDR juga ada 3 politik balas jasa yang dapat menemukan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, atau enggak? Ya, silakan. Yang BDR yang dapat menemukan 3 politik balas jasa ini silakan tulis di kolom komentarnya. Yang sudah menjawab tidak usah lagi. 1 aja. Ya, gantian. Ayo yang lain, ada 3. Umam. Oke, silakan Umam. Nah, di jero. Buka belakang. Ini dulu. Udah? Jadi ada 3 tokoh Belanda yang merasa kasihan dengan kondisi rakyat Indonesia yang sudah istilahnya itu banyak yang meninggal karena penderitaan kelaparan. Ada 4 ya? Oh iya, ada 4 ternyata. Iya, silakan maju ke depan. Pesan beliau, sorry. 3 loh. Ada 3 atau 4? Apanya? Itu aku tulis dengan kedua kali. Oh, kedua kali ya? Itu karena nama sopan. Oh iya, benar. Iya. 3 aja. Wah, nggak jadi. Ya. Jadi ada 3 tokoh ini. Ada Baron van Hopel, Wester van der Venter, Edward. Nah, ini Ustadz baru tahu. Bukan baru tahu, sudah lama udah tahu. Pas Ustadz kuliah, itu Ustadz dapat beasiswanya dari Mr. Van der Venter. Iya. Waktu Ustadz kuliah semester 3, Ustadz dapat beasiswa itu senilai 500.000 1 bulan. Lumayan kan? Nah, dan Ustadz cari tahu sejarahnya. Kenapa Van der Venter itu mengeluarkan beasiswa? Masih hidup. Enggak, tapi kan dia bikin kayak bentuk apa ya, kepedulian di bidang edukasi ini. Nah, di bidang pendidikan. Jadi dia mengeluarkan beasiswa. Namanya itu, kalau dulu namanya itu PDMS. Nah, Van der Venter Stichting. Nah, sekarang namanya PDMI. Van der Venter Indonesia. Nah, dulu waktu Ustadz masuk itu masih namanya PDMS.
Jadi pernah suatu ketika Ustadz ikut pelatihannya di Semarang. Jadi bahasanya itu bahasa Belanda, mereka pembukaan. Hello, aduh Ustadz nggak ngerti mereka ngomong apa. Ada juga tokoh-tokoh dari Belanda. Iya, waktu Ustadz kuliah. Gak ada penerjemah atau? Hah? Gak ada penerjemah. Kenapa? Gak ada penerjemah. Gak ada. Nah, jadi kok pokoknya. Nah, itu salah satu politik balas jasa yang mereka lakukan. Ternyata dulu politik balas jasa itu tidak berjalan dengan baik, bukan untuk pribumi. Contoh misalkan di bidang edukasi, mereka menyekolahkan pemuda-pemuda Indonesia. Buat apa tujuannya? Ternyata buat mendapatkan tenaga kerja yang terdidik, yang terampil untuk mereka pekerjakan, ya kan? Dengan gaji yang murah. Nah, terus di bidang apa lagi? Transmigrasi. Apa kira-kira di bidang transmigrasi itu? Nah, ternyata juga mereka melakukan penyebaran orang itu supaya bisa mengelola lahan-lahan yang belum terpakai, ya kan? Nah, terus yang terakhir juga irigasi. Disuruh membuat irigasi, ternyata bukan untuk kebun atau lahan-lahan yang dimiliki oleh pribumi, tetapi untuk lahan-lahan yang dimiliki oleh Belanda saat itu. Nah, tetapi dari segi positifnya, ternyata di bidang edukasi itu lahirlah tokoh-tokoh yang mereka disekolahkan oleh Belanda. Seiring dengan mereka dididik, akhirnya mereka paham bahwa kondisi negara mereka sedang dijajah. Akhirnya muncullah inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi, untuk membentuk sebuah gerakan. Nah, organisasi apa? Silakan maju ke depan yang dapat menjawab. Ya, organisasi apa? Stopia itu bukan organisasi. Stopia itu nama kampus pelajar Stopia. Budi Utomo berarti? Iya, benar. Organisasi Budi Utomo. Siapa penggagas organisasi Budi Utomo? Dr. Sutomo. Kan penggagasnya. Penggagas Dr. Wahidi penggagasnya. Nah, selain organisasi Budi Utomo, ada juga organisasi kayak organisasi Syarikat Dagang Islam yang berubah namanya menjadi Syarikat Islam. Siapa penggagasnya? Dokter Cokro, kalau nggak salah Dokter Cokro Minoto ya? Bukan. Coba dibantu dicari. Bukan Cokro Minoto ya? Bukan berarti ya. Nah, terus ada juga organisasi Nahdlatul Ulama yang dibentuk dan organisasi lain. Nah, kayak Yogyakarta, Hasyim Asy'ari, Sekarukun, Jong Sumatera, dan masih banyak lagi. Nah, organisasi-organisasi itu tujuannya buat apa? Ada yang tahu kira-kira? lawan penjajah. Untuk membentuk, menghimpun masyarakat, tentunya untuk menyadarkan bahwa kita sedang dijajah. Nah, ketika mereka sudah memahami kondisi negara mereka dalam nasib yang sama, ya kan? Nah, akhirnya mereka bisa menghimpun kekuatan dari situ untuk melakukan perlawanan di bidang sosial, bidang politik. Oh ya, ini nih. Nah, jadi sebelum namanya berubah menjadi Syarikat Islam, nah namanya kan Syarikat Islam tuh. Nah, sebelumnya itu kan namanya SDI, Syarikat Dagang Islam. Didirikan oleh Haji Samanuddin dan didirikan di Solo tahun 1911. Nah, sejak berpindah ke Surabaya, nah kepemimpinan pun berpindah ke Cokrominoto. Nah, jadi Cokrominoto itu pemimpin yang kedua. Nah, dan berubahlah namanya, tidak lagi namanya SDI, berubah menjadi SI, Syarikat Islam, ya, karena pergerakannya tidak hanya di dagang. Kalau namanya tetap Syarikat Dagang Islam, maka
kegiatannya seputaran dagang saja. Nah, mereka pengen kegerakannya luas, bisa mencakup sosial, bisa mencakup politik. Akhirnya berubahlah namanya. Oke, selanjutnya coba kita analisis bagaimana sih perubahan perjuangan rakyat Indonesia sebelum kebangkitan nasional dan sesudah kebangkitan nasional. Yo. Sebelum kebangkitan nasional dalam hal misalkan rakyatnya, dia sebelumnya tidak terkoordinir, ya kan? Tidak ada yang memimpin. Nah, setelah setelah organisasi kepemudaan itu muncul, maka terorganisir rakyatnya karena sudah ada yang memimpin. Nah, terus yang semula sangat mudah dikendalikan oleh Belanda, jadi setelah ada organisasi-organisasi itu sangat sulit. Yang semulanya mereka berjuang tidak terencana, sekarang dengan adanya organisasi kepemudaan itu pergerakan semuanya terencana, teratur, ya kan? Melakukan perlawanan juga teratur, karena sudah ada pemimpinnya. Nah, yang sebelumnya berjuang hanya sifatnya kedaerahan, ya enggak? Nah, orang Jawa berjuang ya di Jawa, orang Jakarta pun begitu, orang Sumatera pun begitu. Nah, setelah kebangkitan nasional sifatnya adalah nasional, dengan ditandai dengan organisasi, diminta seluruh organisasi pemuda itu disatukan supaya apa? Supaya kita bisa melawan penjajah secara nasional dengan dilakukannya Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda ada berapa kali? Ada 2. Yang endingnya adalah pembacaan Sumpah Pemuda. Nah, jadi itu tujuannya adalah menyatukan organisasi pemuda itu. Jadi organisasi-organisasi itu kan terbagi banyak. Ada Sarekat Islam, ada Budi Utomo, ada Jong Japa, Jong Sumatera, Starukun, dan banyak lagi. Nah, mereka terbagi-bagi. Akhirnya nih bagaimana kita menghimpun semua organisasi ini? Maka dilakukanlah yang namanya Kongres Pemuda. Nah, untuk mereka mensepakati, merapatkan bagaimana kita melakukan pergerakan untuk membebaskan negara kita dari jajahan Belanda. Nah, Kongres Pemuda dilaksanakan kapan? 28 Oktober. 28 Oktober tahun? Itu Kongres Pemuda 1 atau 2? Kan 28 Oktober 1926 itu pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Artinya itu kongres kedua. Kongres pertamanya kapan? 5 Oktober. Ayo, kongres pertamanya yang dapat silakan angkat tangan. Kongres Pemuda pertama 5 Oktober 1908 sampai 20 Mei. Masa sih? Mana coba saya lihat. Masa 5 Oktober? Oh, ini kongresnya Budi Utomo. Bukan kongresnya bukan kongresnya Pemuda Indonesia. Beda-beda ya. Jadi kongres itu rapat. Rapatnya Pemuda Indonesia yang pertama itu kapan? Jadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu diadakan rapat pertama atau Kongres Pemuda Indonesia. Nah, jadi organisasi-organisasi yang banyak tadi dikumpulkan untuk melakukan rapat. Nah, karena cita-cita Indonesia itu adalah untuk menyatukan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, terus rapat yang kedua kapan dilaksanakannya? 28 Oktober selesainya. Dari 27 sampai 28
Oktober yang endingnya itu pembacaan ikrar sumpah pemuda. Nah, pada saat itu sudah diwanti-wanti oleh Belanda tidak boleh tidak boleh mengucapkan Indonesia merdeka. Kalaulah ada nanti yang menyerukan Indonesia merdeka, maka akan dibubarkan oleh tentara Belanda. Karena saat itu kongresnya dikawal oleh tentara Belanda. Nah, tetapi pemuda Indonesia saat itu sangat cerdas sekali. Dalam menyusun teks Sumpah Pemuda itu tidak ada Indonesia merdekanya, ya kan? Nah, tetapi makna yang tersirat dalam teks Sumpah Pemuda itu menyatakan bahwa Indonesia yang bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tidak ada kata Indonesia merdekanya, tetapi makna yang tersirat di situ Indonesia sebentar lagi akan merdeka. Nah, terus juga dinyanyikan pada rapat itu lagu Indonesia, dulu namanya Indonesia aja namanya, ya kan? Dan tanpa lirik dinyanyikan oleh Supratman dengan gesekan biolanya. Nah, terus terpukau pada saat itu hadirin rapat kongres tersebut mendengarkan alunan musik yang didengarkan kepada pesertanya. Nah, akhirnya dijadikan lagu nasional Indonesia Raya. Kenapa cuman gesekan biola aja yang diperdengarkan? Karena kembali lagi tadi tidak boleh ada kata Indonesia merdeka, sementara di lagu Indonesia Raya itu banyak sekali kata Indonesia merdekanya, ya enggak? Indonesia merdeka, merdeka, bisa dibubarkan Belanda kan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustadz yang akan bertanya. Ya. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Kenapa POC itu dibubarkan? Yang BDR juga kalau bisa menjawab boleh ditulis di komentarnya. Kenapa POC itu dibubarkan? Padahal dia adalah organisasi dagang yang sangat kuat. Perselisihan masih kurang tepat. Bangkrut, benar bangkrut. Kenapa mereka bangkrut? Padahal mereka organisasi yang sangat kaya. Sekian ratusan tahun loh mengambil kekayaan Indonesia. Kenapa sampai bangkrut? Kenapa kira-kira? Kada harap mengelola. Harap ke mereka mengelola. Bahkan mereka itu setiap pemasukannya harus didistribusikan ke kerajaan Belanda. Ada yang bisa bantu kira-kira kenapa jadi sampai bangkrut? Karena terjadinya korupsi yang besar-besaran dari pimpinannya. Nah, jadi POC yang sangat kaya pun bangkrut, apalagi sebuah negara kan. Makanya negara itu bisa bangkrut kalau pemimpin-pemimpinnya melakukan korupsi. Nah, jadi korupsi itulah yang menyebabkan bangkrutnya POC. Nah, karena bangkrut akhirnya dibubarkan oleh pemerintah oleh kerajaan Belanda. Nah, dibubarkan karena bangkrut. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Ustaz rasa cukup pada pertemuan kali ini. Umam, ada yang ditanyakan kira-kira? Tidak ada. Poin cukup jelas ya. Hari ini aku loh. Bujur. Ini beda ya? Enggak, aku ini rekam video aja. Nanti tuh pasti buat video. Bukan hari ini. Ini bukan. Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas sebelum kita tutup, terutama yang BDR,
Ya, feedbacknya silahkan tuliskan satu pertanyaan antum di private chat GCR-nya. Oke. Demikian, tinggal 15 menit lagi. Setelah cukup, silakan gunakan waktu 15 menitnya nanti untuk istirahat dan mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Demikian, sebelum Ustaz tutup, mari kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.